Tuhan Yesus, kami bersyukur. Oleh anugerah-Mu kami dilayakan. Oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus kami memperoleh kasih yang sempurna daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat renungan hari ini. Tuhan, ajar kami, biar kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami lewat renungan hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah, yang dalam kesempatan ini akan membahas mengenai Kristus, mengubah hidup kita menjadi hidup yang bernilai. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, Rasul Paulus menyatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini menggarisbawahi bagaimana Roh Kudus yang diberikan kepada kita melalui Kristus mengubah hidup kita secara mendasar. Kita memahami bahwa Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memampukan kita untuk hidup dalam kuasa, dalam kasih, dan menjalani hidup dengan tertib yang akhirnya menghasilkan sebuah kehidupan yang bernilai. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang roh yang membangkitkan kekuatan, di sini kekuatan yang dimaksud bukan hanya kekuatan fisik, tetapi terutama kekuatan rohani yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan tenang di dalam suatu keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Roh Kudus adalah sumber dari semua kekuatan rohani yang memberikan kita kemampuan untuk melawan godaan, untuk kemudian hidup di dalam kebenaran. Di dalam Efesus 3 ayat 16 dituliskan bahwa Rasul Paulus berdoa, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu." Di sini kita melihat bahwa kekuatan rohani berasal dari pekerjaan Roh Kudus dalam batin kita, menguatkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekuatan ini memungkinkan kita untuk bertahan dalam pencobaan, mengatasi kelemahan kita, dan melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, selain kekuatan, Roh Kudus juga membawa kasih. Kasih ini adalah kasih yang agape, yang tidak mementingkan diri sendiri, dan merupakan kasih yang selalu mencari kebaikan orang lain. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 kita membaca, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah yang besar dinyatakan melalui Kristus dan mengubah hati kita sehingga kita dapat mengasihi dengan cara yang sama. Kasih ini bukanlah sesuatu yang kita hasilkan sendiri, melainkan hasil dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Galatia 5 ayat 22. Kasih yang ditanamkan dalam hati kita oleh Roh Kudus memungkinkan kita untuk mencerminkan kasih Kristus dalam hubungan kita dengan sesama. Roh Kudus juga membawa ketertiban dalam hidup kita. Ketertiban ini mencakup disiplin diri, pengendalian diri, dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 33, Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ketertiban merupakan aspek penting dari kehidupan orang percaya. Hidup dalam ketertiban adalah bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam cara yang memuliakan Tuhan. Ketertiban dalam hidup kita mencakup pengelolaan waktu, sumber daya, dan relasi kita, sehingga semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika kita menerima Kristus, hidup kita diubah secara radikal. Perubahan ini bukan hanya perubahan perilaku, tetapi transformasi hati, pikiran yang mendalam. Di dalam Roma 12 ayat 2, Rasul Paulus menuliskan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaruan budi ini adalah karya Roh Kudus yang mengubah cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Hidup yang diubah oleh Kristus adalah hidup yang bernilai. Nilai hidup kita tidak diukur oleh standar dunia, tetapi oleh bagaimana kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan dan dalam kasih kepada sesama. Hidup yang bernilai adalah hidup yang dihidupi dalam kesetiaan kepada Kristus, di mana setiap aspek kehidupan kita semuanya digunakan untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang bernilai juga berarti menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai saksi Kristus, kita dipanggil untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasa-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Menjadi saksi Kristus adalah bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya. Setiap orang percaya memiliki peran dalam menyatakan Injil dan membangun kerajaan Allah di bumi. Hidup yang bernilai adalah hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan penyebaran kabar baik tentang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari uraian ini kita dapat melihat bahwa hidup yang bernilai di sini adalah hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Jangan mencari pengakuan hidup yang bernilai berdasarkan standar dunia yang tidak mengenal Allah. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 7 ayat ke-6, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Tuhan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 ayat 35, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Oleh karena itu, jangan mencari dan memenuhi standar hidup bernilai menurut dunia ini, tetapi utamakan mencari dan memenuhi standar hidup bernilai menurut Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hidup yang diubah oleh Kristus adalah hidup yang penuh dengan nilai, makna, dan tujuan, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Marilah kita hidup di dalam terang kebenaran ini, mengizinkan Roh Kudus untuk terus mengubah dan memperbaharui kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang benar-benar bernilai di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami pelajari pada hari ini. Kami diingatkan bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan, karena Engkaulah yang membuatnya berharga. Kami yang sebelumnya terhilang dari hadapan Tuhan, hidup dalam kegelapan dosa, hidup dalam kesia-siaan, telah ditebus oleh Tuhan melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Dan kini kami diberikan kehidupan yang baru, yang bernilai, karena Kristus telah mengubah dan memperbaharui hidup kami. Berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan ya Tuhan, untuk kami dapat menjalani hidup kami di dalam ketaatan kepada Tuhan, sebagaimana Engkau kehendaki. Dan hidup yang kami jalani dapat menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kini kami berdoa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.